Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Muhammad Faris. Saya Azra Rafika. Saya Arzelia Dwi Ferdia. Saya Filza Ramatriani. Saya Yenirjani Aristi. Baiklah, kami akan menjelaskan materi yaitu perkembangan agama di Nusantara sebelum dan sesudah masa kolonialisme dan imperialisme Barat. Sebelum masa kolonialisme dan imperialisme, masyarakat Nusantara telah memiliki kepercayaan yang kuat terhadap alam dan roh nenek moyangnya. Inilah yang disebut dengan animisme dan dinamisme. Mereka percaya bahwa setiap benda di alam memiliki kekuatan yang gaib yang mengaruhi kehidupan manusia. Kemudian, sekitar abad keempat Masehi, masuklah agama Hindu dan Buddha dari India melalui jalur perdagangan dan hubungan budaya. Kedua agama ini berkembang pesat dalam membentuk kerajaan-kerajaan besar seperti Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, dan Majapahit. Kebudayaan Hindu-Buddha meninggalkan warisan luar biasa seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Nilai-nilai agama yang juga tercermin dalam seni, sastra, dan sistem pemerintahan pada masa itu. Masuklah abad ke-13, datanglah agama Islam melalui perdagangan dari Arab, Gujarat, dan Persia. Islam disebarkan dengan damai oleh para ulama dan wali songo yang mengajarkan toleransi dan kesederhanaan. Agama Islam kemudian menjadi agama mayoritas berbagai wilayah di Nusantara seperti Aceh. Masuknya bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk dalam perkembangan agama. Bangsa Portugis dan Spanyol datang dengan dua misi utama, ekonomi dan penyebaran agama Katolik. Mereka memanfaatkan jaringan perdagangan rempah-rempah untuk memperluas pengaruh politik sekaligus menyebarkan ajaran agama. Pada masa itu, agama menjadi alat yang kuat untuk memperluas kekuasaan dan memperkenalkan kebudayaan Eropa kepada masyarakat lokal. Kedatangan mereka menandai awal dari masa imperialisme dan kolonialisme, di mana penyebaran agama tidak lagi hanya melalui perdagangan dan budaya, tetapi juga melalui kekuasaan politik dan militer. Masuknya agama Katolik. Agama Katolik mulai dikenal di Indonesia pada pertengahan abad ke-16 melalui bangsa Portugis dan Spanyol. Tokoh penting dalam penyebarannya adalah Franciscus Savarius SC, seorang misionaris dari Ordo Yesuit yang datang ke Maluku pada tahun 1546. Melalui para misionaris ini, ajaran Katolik menyebar ke Maluku, Minahasa, dan Nusa Tenggara Timur. Mereka tidak hanya menyebarkan ajaran agama, tetapi juga mendirikan sekolah, rumah sakit, gereja sebagai pusat pendidikan dan sosial. Pengaruh Portugis sangat kuat, terutama di Nusa Tenggara Timur, sehingga wilayah ini dikenal hingga kini sebagai salah satu pusat umat Katolik terbesar di Indonesia. Dengan demikian, masa kolonialisme turut memperkaya keragaman agama yang ada di Nusantara. Masuknya agama Protestan dan dampaknya. Setelah Portugis, datanglah Belanda dengan VOC-nya pada abad ke-17. VOC membawa pengaruh agama Protestan ke Nusantara. Awalnya, VOC lebih berfokus pada perdagangan, namun seiring waktu mereka mulai memperhatikan kegiatan keagamaan demi menjaga ketertiban masyarakat. Para zendeling atau misionaris Protestan datang untuk menyebarkan ajaran Kristen. Zendeling pertama tiba di Jawa pada tahun 1797 dari organisasi Nederlands Zendeling Gemeenschap. Kemudian disusul oleh zendeling Inggris pada masa Raffles. Mereka aktif di wilayah Ambon, Minahasa, Batak, dan Timur. Selain mengajarkan agama, para misionaris juga memperkenalkan pendidikan modern, membaca, menulis, dan keterampilan hidup. Bahkan, banyak sekolah dan rumah ibadah Protestan yang menjadi cikal bakal lembaga pendidikan di Indonesia. Dengan begitu, kolonialisme tidak hanya membawa pengaruh politik dan ekonomi, tetapi juga perubahan sosial dan pendidikan melalui penyebaran agama Protestan. Dampak positif, negatif, dan nilai yang dapat kita pelajari. Dari pelajaran panjang itu, pengaruh kolonialisme terdapat perkembangan agama di Indonesia memiliki sisi positif dan negatif. Dampak positif berkembangnya berbagai agama di Indonesia, seperti Katolik dan Protestan. Munculnya lembaga pendidikan dan sosial, keagamaan yang meningkatkan pengaruh rakyat. Terjadinya interaksi budaya memperkaya wawasan dan cara pandangan masyarakat. Dampak negatif terjadinya politik adu domba atau beragama, pembatasan terdapat perkembangan ajaran Islam,
penyebaran agama sering digunakan sebagai alat politik dan penjajahan. Baiklah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.